بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال الحديث الثالث عشر hadis yang ke-13 min kamalil iman, termasuk daripada perkara yang bisa menjadikan iman kita ini sempurna. Di antara sebab dijadikannya iman kita ini sempurna, ada begitu banyak sebab, ya, ada begitu banyak sebab keimanan kita ini menjadi sempurna. Maka iman ini tidak bisa sempurna dengan solat, puasa, zakat dan haji saja, tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan agar menjadikan iman kita ini sempurna. Sempurna dalam arti maknanya adalah kesempurnaan ini ya disempurnakan oleh hal-hal yang kita lakukan di luar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan solat, kalau misalkan puasa, kalau misalkan haji dan zakat, itu adalah kesempurnaan iman yang kita jalani, kewajiban kita dengan Allah. Ada hal-hal yang bisa menjadikan iman kita ini sempurna, yang kita jalankan berkaitan dengan manusia. Salah satu contohnya adalah, ya, di antaranya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Salah satunya adalah dengan mencintai Nabi kita Muhammad melebihi cinta kita kepada siapapun dan kepada apapun. Ini menjadi syarat kesempurnaan iman. Andaikan kita lebih mencintai orang lain daripada kita mencintai Nabi, berarti iman kita belum sempurna. Andaikan kita mencintai harta kita daripada mencintai Nabi, maka iman kita belum sempurna. Walaupun itu adalah istri atau suami dan anak-anak kita, bahkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ini menunjukkan bahwasanya cinta Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan syarat untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Begitu juga dalam hal hadis yang ke-13 ini, yang menjadi syarat kesempurnaan iman itu diantaranya atau termasuk diantaranya adalah an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari sahabat Nabi, ya, pelayan Nabi Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai, ya, untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah merupakan maula Rasulullah, khadimu Rasulullah, pelayan, pembantu
Istilah kita itu abdi dalam, betul tak? Abdi dalam, orang yang hari-harinya bersama baginda Nabi SAW, menyurahkan air untuk Nabi, mempersiapkan pakaian Nabi SAW. Ya. Ini dikatakan bahwasanya Anas bin Malik, ya, punya seorang ayah namanya Malik, tapi ayahnya itu meninggal. Maka yang membesarkannya adalah ibunya. Siapa nama ibunya? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini kemudian setelah wafatnya Sayyidina Malik, ya, ayah daripada Anas bin Malik, maka Abu Talhah maju untuk melamar siapa? Ummu Sulaim, ibu daripada Anas bin Malik. Pada saat itu Abu Talhah belum masuk Islam. Maka ketika Abu Talhah melamar Ummu Sulaim, apa kata Ummu Sulaim? Bagaimana aku bisa menikah denganmu sedangkan engkau belum memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in taslam fadzalika mahri la as'aluka ghairahu. Maka andaikan engkau masuk Islam, maka itu adalah maharnya. Itu adalah maharnya, dan aku tidak meminta selain daripada itu. Dan aku tidak meminta selain daripada itu. Maka kemudian fa aslama Abu Talhah wa tazawwajaha, dan kemudian menikahi Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik. Walamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata dhahabat ilaihi wa ma'aha waladaha Anas. Tatkala Nabi ini sampai di kota Madinah, ya, Nabi ketika hijrah sampai di kota Madinah, maka Ummu Sulaim, ibu daripada Anas bin Malik ini maju ngagak Nabi, ya, datang kepada Nabi. Faqalat lahu, ya Rasulullah, khud hadha ghulaman bi khid yakhdumuka. Ini tiba-tiba anaknya ini, di usia berapa anaknya ini? Ada yang mengatakan hina idzin 10 sinin, umurnya itu 10 tahun, dibawa oleh ibunya. Di saat itu Nabi tengah kumpul, ya, tengah kumpul. Maka kemudian ibundanya Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ambil anak ini supaya bisa mengabdi kepadamu. Pikir Ummu Sulaim, karena Rasulullah datang dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, Rasulullah itu tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa. Ya, pertama. Yang kedua, ya, ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, itu Rasulullah tidak ditemani oleh istrinya, tinggal terlebih dahulu. Ya, istrinya tinggal, Aisyah itu tinggal. Tidak ada yang melayani Nabi. Maka oleh Ummu Sulaim ini Anas bin Malik, di istilahnya kita itu diwakafkan untuk baginda Nabi SAW, supaya ada yang melayani Nabi, ada yang khidmah kepada Nabi, ngabdi kepada Nabi, ada yang melayani Nabi, ada yang membantu Nabi. Wa qila aqal min dzalik wastamara fi ummati la an tawaffa sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin. Dari umur 10 tahun sampai pada saat itu Anas bin Malik berkhidmah, ngabdi kepada Nabi sampai kapan? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya anhu annahu qala khadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berapa lama berarti Ummu Sulaim mengabdi kepada Nabi? Nabi meninggal umur berapa? 63. Berarti Ummu Sulaim memulai pengabdiannya kepada Nabi di usia 53. Di saat Nabi umur 53 tahun. Karena Anas bin Malik khidmah kepada Nabi di usia berapa? 10 tahun. Berapa lama? 10 tahun. Berarti di usia 20 tahun Anas bin Malik
maka Nabi meninggal di usia 63 tahun. Betul tak kira-kira? Betul kan? 53 tahun. Nabi SAW menerima Anas bin Malik untuk mengabdi kepadanya. Maka kemudian, ya, fama qala li syai'in fa'altuhu lam fa'altuhu wala li syai'in taraktuhu lam taraktuhu wa kuntu waqifan asubbu al-ma'a ala yadayhi farafa'a rasul faqala ala u'allimuka thalatha khisalin tantafi'u biha. Kata Ummu Sulaim, selama saya mengabdi kepada Nabi 10 tahun, kata Anas bin Malik, selama saya mengabdi kepada Nabi 10 tahun, saya tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan tidak pernah melakukan apa yang dilarang oleh Nabi. Istilahnya kita jadi pembantu itu pembantu yang setia, pembantu yang taat. Ini kadang ada kan sebagian pembantu tidak disuruh dikerjakan, betul tak? Disuruh tapi tidak dikerjakan. Nah, biasanya umum seperti itu. Tapi Anas bin Malik istimewanya ini, apa yang diperintahkan oleh Nabi dikerjakan, tidak pernah ditinggalkan, dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW tidak pernah dikerjakan. Nah, suatu kali kata Anas bin Malik, ya, saya mencurahkan tangan untuk Rasulullah. Nabi mau makan, ya, bersihkan dulu tangannya, bersihkan dulu tangan. Maka Nabi kemudian mengangkat kepalanya dan kemudian berkata kepada saya, wahai Anas, maukah engkau saya ajarkan 3 perkara yang 3 perkara ini akan memberikan manfaat? Faqultu bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Maka kemudian Anas bin Malik berkata, tentu wahai Nabi, ya, tentu wahai Nabi. Kemudian Nabi SAW bersabda, mata laqita min ummati ahdan fasallim alaihi, ya, siapapun yang engkau temui daripada umatku, kata Nabi, maka hendaklah engkau memulainya dengan salam. Memulainya dengan salam. Apa manfaatnya? Yatilu umruka. Dengan mengucapkan salam, memulai salam, itu bisa memanjangkan umur. Ini salah satu nasihat buat kita yang mau panjang umur, maka memulailah ucapan salam apabila bertemu dengan saudara semuslim. Kalau mau pendek umurnya, silakan masam kerot kalau ketemu orang. Ya, masam kerot. Nah, itu didoakan orang biasanya. Udah ketemu orang masam kerot itu didoakan orang. Ya. Tapi kalau sudah ketemu orang mengucapkan salam, senyum, menegur, menyapa, itu insya-Allah umurnya panjang. Kenapa? Karena setiap orang yang bertemu, orang pasti berharap kebaikan untuk dirinya. Berharap kebaikan untuk dirinya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ketemu masam kerut, ketemu berpaling muka, tidak mau salaman, itu alamat itu. Alamat pertama, hidupnya tidak senang. Alamat kedua, orang yang mudah untuk memutuskan silaturahmi. Ini. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihim yukthiru khairi baitika. Kata Nabi, kalau engkau masuk ke rumahmu wahai Anas, ya, maka ucapkanlah salam kepada penghuni rumah. Ucapkanlah salam, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Yang penting mengucapkan salam, karena salam itu adalah merupakan doa. Memulai salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ya, memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang salam, suami masuk rumah, assalamualaikum, istri wajib menjawab. Ya, wajib menjawab, jangan tidak jawab. Ya. Dan suaminya nanya, kenapa tidak jawab salam? Bulanan belum dikasih katanya. Jangan, jawab dulu salam, karena salam itu adalah merupakan doa. Orang yang menjawab salam itu, maka dia mendapatkan 30 kebaikan. Mendapatkan 30 kebaikan. Ya.
Barangkali kita melakukan satu kebaikan, dua kebaikan, tiga kebaikan, mulai jenuh, mulai bosan kita. Tapi untuk mendapatkan 30 kebaikan sekaligus, itu hanya dengan menjawab salam. Ya. Yang apabila tidak wajib dijawab salamnya ketika apa? Pertama, ketika kita sholat. Tapi ingat, sholat fardu bukan sholat sunnah. Sholat fardu bukan sholat sunnah. Ya, begitu sholat ada yang salam, Assalamualaikum, tidak usah dijawab. Kalau dijawab batal. Kalau dijawab batal. Waalaikumsalam, masuklah, saya lagi sholat. Batal sholatnya. Ya. Lalu bagaimana Pak Ustaz supaya orang yang mengucapkan salam yang di luar itu tahu kalau kita tengah sholat? Keraskan bacaan kita. Kalau misalkan sholat yang suaranya dikeraskan seperti subuh, maghrib, isya, keraskan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Orang, oh ini tahu nih lagi sholat. Ya. Lagi sholat atau suara takbirnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau misalkan sholat sunnah, apabila sholat sunnah, maka kita boleh membatalkan sholat sunnah kita. Ya, nah, menjawab salam wajib. Boleh kita membatalkan sholat sunnah karena sunnah. Tetap dapat pahala tidak? Dapat pahala. Sholat sunnah yang kita batalkan tadi tetap kita dapatkan pahala. Apalagi yang mengucapkan salam ini orang tua. Orang tua kita sendiri, orang tua kandung, tidak dijawab sama dia, padahal sholat sunnah. Padahal sholat sunnah, sholat fardu saja kita wajib memberikan kode apabila orang tua kita mengucapkan salam atau manggil, apalagi hanya sekedar sholat sunnah. Jangan kebangetan, kata orang Jakarta tuh jangan kebangetan. Istilah orang Pontianak, jangan terlalu. Enggak, jangan terlalu. Karena asyiknya ibadah, sholat sunnah, sholat duha. Sholat duhanya 8 rakaat. Orang tuanya manggil, sobirin, tidak dijawab. Panggil lagi, sobirin, tidak dijawab. Sobirin, tidak dijawab. Pikir dia apa? Saya ini lagi ngadap Allah. Orang tua itu nomor 2. Ente bisa ngadap Allah karena sebab orang tua. Tidak boleh begitu. Atau lagi ngaji. Ya, lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Orang tua manggil, sabirin, wajib didatangi. Sedangkan yang kita laksanakan tadi adalah salat ngaji, baca Quran itu hukumnya atau lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dipanggil orang tuanya, wajib dia menjawab. Kalau tidak jawab dosa. Baca Qurannya tidak dapat pahala, solatnya tidak dapat pahala, zikirnya tidak dapat pahala, tapi sebaliknya dia dapat dosa. Ini ada ceritanya. Ada seorang anak, dia ini orang soleh. Dia ini orang soleh. Dia ini orang soleh. Ahli ibadah. Ya, ketika itu dia mendapatkan fitnah. Apa fitnahnya? Dia dituduh memperkosa seorang perempuan. Tiba-tiba datang seorang wanita membawa anak bayi, dan wanita ini berdiri di tengah-tengah pasar dan berkata, demi Allah yang telah memperkosa saya, menghamili saya ini adalah si fulan. Satu kampung ini tahu si fulan ini ahli ibadah. Ahli ibadah, tahu, terkenal, oh ini ahli ibadah, orang soleh, abid. Sehingga orang-orang kampung, ya, kemudian, enggak, ini bukan bawa anak, lagi hamil. Ini lagi hamil. Perempuan ini lagi hamil, bilang, yang saya kandung ini adalah anaknya si fulan. Orang-orang kampung kemudian datang kepada si fulan. Ya, ketika datang langsung ngedobrak rumah, dilihatnya orang tersebut lagi ibadah. Teriak orang kampung dari luar, "Hei, pemuda, keluar. Cepat." Dia lagi ibadah. Selesai ibadah, keluar. Ada apa? Ini
Perempuan katanya bilang kalau yang menghamili dirinya adalah Anda. Kata laki-laki itu bilang apa? Enggak, saya tidak pernah bersetubuh dengan seorang perempuan pun, karena saya menghabiskan waktu saya untuk ibadah kepada Allah. Kata perempuan, jangan bohong. Ingat waktu itu, ya, ketika kita bertemu pas-pasan di jalan, ya, ente memaksa saya untuk melayani hasratmu di rumah ini. Laki-laki itu tetap ngeles. Akhirnya orang kampung mau memberikan hukum adat kepada laki-laki tersebut. Kata laki-laki ini bilang apa? Tunggu anaknya lahir. Tunggu anaknya lahir. Kalau lahir terbukti saya yang menghamili, maka silakan hukum saya. Silakan rajam saya. Ya, bahasa kita tuh rejam, lempar sampai mati. Tapi kalau saya tidak terbukti, maka saya bisa selamat. Akhirnya tunggu perempuan ini sampai melahirkan perempuan ini. Begitu anaknya ada, ya, kumpul lagi orang kampung. Kumpul, apa yang terjadi? Itu anak diambil oleh laki-laki tersebut, ahli ibadah, ya, ditekan perutnya. Siapa yang menghamili Anda? Yang menghamili saya adalah orang lain, bukan Anda. Ya. Akhirnya laki-laki ini ditanya, kenapa ente bisa kena fitnah ini? Apa dibilang? Ini sebab orang tua saya. Karena saya, ya, lagi sholat, orang tua saya manggil. Tidak saya jawab, padahal itu sholat sunnah. Sampai orang tua bilang apa? Demi Allah, kata orang tuanya, kalau ente benar-benar tidak menjawab panggilan saya, maka ente akan mendapatkan fitnah yang sangat besar. Ini hati-hati omongan orang tua. Orang tua juga gitu, jangan mudah nyumpah anak. Ya, jangan mudah nyumpah anak. Karena bagaimanapun, ya, ucapan orang tua kepada anak itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sembarang nyumpah anak sampai mengatakan anak ini, anak itu, karena kebangetan anaknya. Akhirnya Allah jadikan anak kita tumbuh dalam keadaan yang tidak baik. Ya, senakal apapun anak kita, tetap doakan kebaikan untuk anak kita. Semoga Allah bukakan hidayah untuk Muna. Semoga Allah berikan jalan yang lurus untuk Muna. Semoga Allah ubah keadaan Muna. Semoga Allah angkat derajat Muna. Semoga Allah berikan petunjuk kepada diri Muna. Doakan seperti itu. Jangan disumpah serapah, anak monyet. Oh, anak monyet berarti orang tuanya mau. Ya betul, ada enggak yang kayak gitu? Ada. Saking kesalnya orang tua sama anaknya. Dikatakan anak ini, anak itu, dan yang sebagainya, anak tak tahu diri. Anak sampai besar, anaknya tak tahu diri. Ya kan? Jangan. Katakan bangsatlah dan yang sebagainya. Jangan. Karena bagaimanapun doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh. Ya. Nah, itu penjelasan tentang salam. Kemudian kata Nabi, "Washalli salatad duha fa innaha salatal awwabin al abrar." Maka dirikanlah, laksanakan salat duha, kata Nabi, karena sesungguhnya salat duha itu adalah merupakan salat yang dilakukan oleh orang-orang yang kembali kepada Allah. Al-awwabin. Al-awwab artinya adalah orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Al-abrar, orang-orang yang memiliki hubungan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sayyidina Anas bin Malik ini, ya, suatu kali ketika masih kecil, ya, ibunya Ummu Sulaim bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas ud'ullah lahu. Wahai Rasulullah, ini anak yang melayanimu, doakan untuknya. Maka didoakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak keturunan dan perbanyak hartanya. Waghfir dzambahu, dan ampuni dosa-dosanya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan anak ini ke dalam surga. Didoakan oleh Nabi. Maka apa yang didapatkan oleh Anas bin Malik? Wa laqad ruziktu min sulbi siwa waladu waladi mi'ata wa khamsa wa ishrin. Didoakan oleh Nabi banyak anak. Maka Anas bin Malik kemudian mengatakan, sungguh Allah menganugerahkan kepadaku cicit, bukan cucu, bukan anak. Cicitnya sebanyak berapa? 125.
120 ini cicit. Cicit. Cicitnya 120 di 25. Ai dzukuran. Semuanya laki-laki kecuali 2 perempuan. 125 berarti 123 laki-laki. Cuman yang ngasih makannya dulu. Enggak cukup beli beras 10 kilo tu. Ya kan? Nah itu. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Ya. Pertama didoakan oleh Nabi banyak keturunan, sampai dikatakan dalam sebuah riwayat kalau Anas bin Malik ini ingin sholat Jumat, itu masjid dekat rumahnya, ya, jamaahnya bukan orang lain tapi keturunan Anas bin Malik. Dengan 125 lebih daripada 40, betul tak? Lebih daripada 40. Kalau orang komplek Mitra Raya Lestari ini 120 di 25. Maka kemudian didoakan Allahumma aktsir malahu waladahu, banyak keturunan. Kemudian didoakan oleh Nabi banyak apa? Banyak harta. Nah, kemudian saking banyak hartanya Anas bin Malik ini menjadi saudagar kurma. Saudagar kurma. Beliau saking kayanya kurma yang didoakan oleh Nabi, tanaman kurma yang didoakan oleh Nabi untuk Anas bin Malik ini setahun bisa 2 kali panen. Padahal umumnya kurma itu setahun satu kali. Wa kana yusalli fayutillu qiyam hatta taqtari qadamahu damar. Allahu akbar. Salah satu ciri-ciri Anas bin Malik ini kalau salat malam, ya, maka beliau itu memperbanyak qiyam, berdiri. Sampai apa? Sampai kakinya itu luka. Sampai kakinya itu luka. Wa kana idza khatama al-Qur'an jama'a waladahu wa ahla baitihi wa da'alahum. Setiap hari beliau ini khatam Quran. Dan kalau beliau khatam Quran, beliau panggil anak cucunya untuk kumpul baca doa khatam Quran. Supaya apa? Supaya berkah itu mengalir kepada mereka. Ini kebiasaan yang unik. Ya, ini kebiasaan yang unik. Pernah tidak dilakukan Nabi ini? Tidak pernah. Pernah tidak dilakukan oleh sahabat lainnya? Tapi Anas bin Malik yang melakukan ini berarti menunjukkan bahwasanya segala kebaikan, suatu kebaikan itu boleh dilakukan walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat selama tidak melanggar syariat. Ya, ini Anas bin Malik setiap khatam Quran dipanggil anak cucunya baca doa khatam Quran. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk anak cucu kita. Ya, kita semua gemar baca Quran. Kalau khatam Quran itu baca doa khatam Quran. Kumpulkan istri anak-anak kita supaya kebaikan bukan saja ya kita yang dapat, tapi mengalir juga kepada mereka. Ini suaminya Masya Allah ngaji Quran 1 hari 1 juz, sebulan hatam. Begitu hatam selesai, tidak ada apa-apa kesannya. Ya, begitu hatam Quran, istrinya di mana? Istrinya lagi nonton Indosiar. Ya, anaknya di mana? Anaknya lagi nongkrong di warung kopi. Bagaimana istri dan anak mau dapat keberkahan? Ya, kalau kita baca Quran hatam, panggil istri anak-anak kita, walaupun dengan segelas air, sepotong kue, bacakan doa khatam Quran supaya apa? Supaya keberkahan Al-Quran ini ngalir kepada mereka. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an ikut berperang kepada Nabi sebanyak 8 kali peperangan. Dan kemudian beliau ya dimakamkan, dikuburkan di Basrah. Basrah itu di Irak. Ya, Basrah itu salah satu kota yang ada di negeri Irak. Berapa umur beliau? Ada yang mengatakan beliau meninggal di umur 93 tahun. Ada yang mengatakan beliau meninggal di umur 99 tahun. Ada yang mengatakan beliau meninggal di umur 106 tahun. Ada yang mengatakan juga beliau meninggal di 110 tahun. Banyak versi. Kemudian beliau ya yang namanya orang dekat kepada Nabi. Orang dekat kepada Nabi ya, saking dekatnya beliau ini menyimpan bagian daripada tubuh Nabi. Apa? Rambut Nabi SAW disimpan oleh Sayyidina Anas bin Malik, sehingga
beliau ketika akan wafat, wa awsa Thabitan al-Banani ay yaj'ala tahta lisanahu sya'ratan kanat indahu min syi'r Rasulullah fa'ala wa ghasla Muhammad bin Sirin. Ketika beliau ingin meninggal, maka beliau minta kepada sahabat yang lain untuk meletakkan rambut Rasulullah di lidah beliau. Supaya apa? Supaya apa? Supaya rohnya cepat keluar. Pertama. Yang kedua, supaya meninggalnya itu baik. Ini salah satu jenis tawassul yang sebagian saudara kita ingkari. Kan ada sebagian saudara kita tuh ingkar tawassul, ingkar sesuatu yang dianggap keramat. Ya, Sayyidina Khalid bin Walid ketika perang itu dilihat oleh para sahabat mencari sesuatu. Sahabat teriak kepada Khalid bin Walid, "Wahai Khalid, itu musuh itu di sekeliling. Kenapa tidak ente babat? Sementara ente mencari sesuatu." Apa kata Khalid? "Saya sedang mencari kopiah saya." Kata sahabat bilang kepada Khalid, "Sudah tinggalkan kopiah. Sekarang fokus kita ini adalah musuh. Kalau ente cari kopiah, bisa-bisa dari belakang akan ada musuh menyerang." Apa kata Khalid? "Sesungguhnya dalam kopiah itu ada rambut Rasulullah SAW." Anas bin Malik, ya, nyimpan rambut Rasulullah. Kenapa ada orang mengatakan sampai sekarang, ya, tidak boleh percaya seperti itu musyrik, tidak boleh percaya seperti itu khurafat, ya, boleh percaya sesuatu yang dimiliki oleh Nabi atau orang soleh adalah bisa menimbulkan takhayyul, ya. Nah, ini menunjukkan keterbatasan pemahaman, keterbatasan pengetahuan. Ya, orang menyimpan sesuatu dari orang-orang mulia, orang-orang soleh, itu bukan menunjukkan kalau dia itu berbuat syirik, menyekutukan Allah, takhayyul, khurafat dan sebagainya, bukan. Tapi semata-mata apa yang melekat di dalam diri orang-orang yang dekat kepada Allah, itu semuanya diberkahi oleh Allah. Kita lihat saja Nabi Allah Daud ketika perang lawan siapa? Jalut. Sebab apa diberikan kemenangan oleh Allah? Sebab Nabi Allah Daud memegang tobut. Apa itu tobut? Peti yang di dalamnya terdapat jubah dan tongkat Nabi Allah Musa. Menangnya Nabi Allah Daud lawan Jalut itu sebab Nabi Allah Daud, ya, mendapatkan peti. Di dalam peti itu ada jubah, kemudian tongkat, kemudian serban, kemudian kopiahnya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Jadi kalau kita menyimpan barang-barang yang telah dipakai oleh orang-orang soleh atau bahkan orang tua kita, itu adalah merupakan perkara yang baik, dikenang. Ya, ini kopiahnya orang soleh, kita cium. Kita cium kenapa? Karena barang ini mulia, digunakan untuk ibadah. Nah, seperti Sayyidina Anas bin Malik, beliau menyimpan rambut Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun beliau itu pelayan Rasul. Ketika meninggal, apa yang diwasiatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik kepada Ibnu Sirin, minta rambut Rasulullah untuk diletakkan di lidahnya. Supaya apa? Supaya mempercepat rohnya itu keluar. Supaya mempermudah untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah singkat biografinya Sayyidina Anas bin Malik. Ingat, Anas bin Malik, Malik bin Anas, dua orang yang berbeda. Anas bin Malik, Malik bin Anas, dua orang yang berbeda. Anas bin Malik beda, Malik bin Anas beda. Anas bin Malik sahabat Nabi, pelayan Nabi. Malik bin Anas adalah merupakan imam madhab Maliki, gurunya imam. Apakah keturunan? Bukan Malik bin Anas bin Malik, bukan. Bukan. Imam Malik bin Anas itu beda, jalur nasabnya itu beda. Tidak ketemu kepada Anas bin Malik, tidak ketemu secara nasab kepada Anas bin Malik. Hanya memang kebetulan namanya itu mirip, hampir mirip atau sama.
Jelas ya? Paham? Kita masuk kepada redaksi hadisnya apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa maknanya ini Pak Ustaz? Sehingga dikatakan imannya kurang sempurna. Maksudnya hadis ini begini. Tidak sempurna iman kita apabila apa yang kita dapatkan sekarang ini, sesuatu yang kita senangi, sukai, juga kita berharap itu didapatkan oleh orang lain. Biasanya itu kan gini, begitu kita dapat rezeki, tetangga kita tidak dapat, maka kita berharap kita yang dapat, orang lain tidak. Berarti tidak sempurna iman kita. Sempurna imannya kalau misalkan kita dapat rezeki, tetangga kita ngelihat, dapat rezeki itu, mobil baru tuh, rumah baru, lalu kita mendoakan, mudah-mudahan ente juga akan Allah berikan rezeki berupa kendaraan baru. Ini baru sempurna iman kita. Berarti kita suka dengan apa yang kita miliki dan berharap orang juga memiliki apa yang kita miliki. Ini baru sempurna imannya. Tapi tidak sempurna imannya kalau misalkan begini, ya Allah, mudah-mudahan di komplek ini yang kaya saya yang lain miskin semua. Ya Allah, mudah-mudahan yang bisa beli mobil ini saya aja, orang lain tak ada. Biar nanti tidak sama dengan orang lain punya. Tak boleh seperti ini. Tak boleh. Nah, di sinilah letak bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita itu memiliki kesamaan dalam hal cita-cita, keinginan sebagaimana juga yang diinginkan oleh orang lain. Kalau kita ingin sukses, jangan lupa orang lain juga ingin sukses. Tapi kalau kita sukses, ingat, doakan juga orang lain supaya sukses. Kalau kita ingin berhasil, orang lain juga berhasil. Kalau kita ingin hidup senang, orang lain juga ingin hidup senang. Tapi jangan lupa, ketika kita mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kesenangan, kita juga harus mendoakan orang lain agar bisa mendapatkan sebagaimana yang kita dapatkan. Jangan sebaliknya, ketika kita senang, lalu orang tetangga kita bilang, senangnya hidup ente ni ya, tidak kayak hidup saya ni, ya Allah susah Senin Kamis. Lalu kita bilang apa? Nyaman kau? Tidak boleh. Tidak boleh. Atau misalkan kita bilang, begitu Allah berikan kita keberhasilan, kesuksesan, sementara tetangga kita tidak. Lalu tetangga bilang, Allah enak ya ente ya, sekarang udah bisa renovasi rumah, beli mobil baru. Saya ni dari pertama tinggal sini berpuluh-puluh tahun, atap tak ada terganti, motor masih motor butut. Lalu kita bilang apa? Garis nasib kita beda boy. Tak boleh. Tak boleh. Doakan. Ini Allah kasih saya dulu. Mudah-mudahan besok Allah kasih ente rezeki supaya ente bisa renovasi rumah, ganti motor, begitu. Jangan kita doakan atau membuat dia itu putus asa, tidak boleh. Berarti tidak menunjukkan keimanan kita itu sempurna. Jelas? Ini dimaksud dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga diceritakan, saking cintanya kepada orang lain, sahabat Nabi SAW itu pernah, Hudzaifah al-Adawi annahu qala intalaqtu yaumal Yarmuk. Saya pernah mengalami perang Yarmuk. Ketika perang Yarmuk itu para sahabat itu kehausan. Usai perang para sahabat itu kehausan. Kemudian apa yang terjadi? In kana bihi ramaqun ay baqiyatun hayah saqaituhu. Ada tidak di antara kalian yang masih memiliki air agar kita ini bisa tetap hidup? Maka apabila ada, tolong dibagikan karena semuanya ini kehausan. Maka kemudian datang seseorang, faida bi rajulin yaqul fa asyara ila ibn ammi intalaqa ilaih. Ada seseorang yang mengatakan, ini saya punya air. Maka kemudian orang tadi bilang, coba ente datang ke sana. Ada yang teriak, haus. Datang ke sana. Begitu datang, haus, mau dituangkan air. Tidak tahu belum dituangkan air, belah sana udah ada yang teriak, saya juga haus. Yang haus tadi ini bilang apa?
ente ke sana loh, kayaknya dia lebih haus. Pergi ke sana. Haus deh, iya haus. Begitu mau dituang, teriak lagi dari sisi lain. Haus, haus air, saya kehausan. Yang haus tadi ini bilang apa? Kayaknya dia lebih haus daripada saya. Tolong, ente kasih air. Begitu datang, ya, ke orang yang haus tadi teriak, bilang apa? Saya haus, haus ya. Begitu mau dituangkan airnya, teriak dari tempat lain. Haus, haus, saya mau mati, tidak ada air. Apa yang haus tadi bilang? Coba ente ke sana. Kayaknya dia lebih haus. Terus 5 orang. Begitu ini mau dikasih air, ternyata orang yang pertama udah meninggal. Karena telah ngalah. Meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un sudah. Yang bawa air tadi ini pikir, yang kedua ini rezekinya dia. Begitu datang meninggal, terus meninggal. Ternyata air ini tidak ada yang minum. Bayangkan bagaimana cintanya kepada orang lain. Dia perlu air, tapi orang lain lebih perlu, ngalah dia. Walaupun pada akhirnya dia harus meninggal. Lihat bagaimana sahabat Nabi SAW. Maka wajar mereka itu dipuji oleh Allah. Mereka itu ya dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Andaikan mereka bersedekah dengan 1 batu saja, sedangkan kalian bersedekah dengan segunung emas, pasti Allah menerima sedekah mereka sepotong batu daripada sedekah kalian sebuah gunung emas. Sebab apa? Bukan Allah melihat batu dengan emasnya, tapi Allah lihat ketulusan para sahabat Nabi itu luar biasa. Ini kalau kita kan beda. Ya, begitu gula di toko jual sisa 5 kilo, tempat lain tidak ada, diborong 5 kilo, biar orang lain tak dapat. Ada berapa kilo, Pak? Sisa 5 kilo ni tak ada lagi. Semuanya. Jangan kasih orang lain. Macam mana kita mau dapatkan kesempurnaan iman? Padahal cukup 1 kilo untuk kita. Diborong 5 kilo untuk kita. Biar orang lain tak dapat. Biar orang lain tak bisa ngopi. Biar orang lain tak bisa masak. Yang penting kita dapat ngopi, dapat masak. Ya. Gas yang sisa berapa, Pak? Gas yang sisa 1 ni. Gas yang sisa 3 ni. Tak ada lagi. Saya borong 3-3-nya gas. Tapi ada yang lain. Dah biarkan yang lain. Tak mau dia kasih orang lain. Ini berarti cirinya imannya tidak sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ittabi'uni yuhibbukumullah. Tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbib wa yaghfir lakum. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, apakah boleh mencintai dalam diam berislam? Yang jelaskan apakah boleh? Boleh mencintai dalam diam. Apakah boleh mencintai? Boleh mencintai dalam diam berislam. Gimana itu maksudnya? Mencintai dalam diam. Mencintai diam dan diam tapi mencintai. Oh. Iya. Yang kedua Pak Ustaz, kadang-kadang iman kita tidak stabil Pak Ustaz ya. Iya. Kadang turun, kadang naik gitu. Bagaimana cara meningkatkan keimanan kita jika keimanan kita lagi sedang lemah? Lagi sedang? Oh, iya. Oke. Yang ketiga, bagaimana cara orang yang beriman dengan menggunakan lisan? Bagaimana? Cara orang beriman dengan menggunakan lisan. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksud ayat di situ adalah syarat agar kita dicintai oleh Allah dengan ittiba kepada Nabi, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mengikuti Nabi adalah pertama dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ya, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, tanda ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan akhlak Nabi itu adalah akhlak kita. Mengikuti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka hendaknya mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi itu bukan saja dari segi pakaian, tapi dari segi akhlak, daripada sunnah, tata cara berbicara, pergaulan, bagaimana bertetangga, bagaimana berkeluarga. Ya, kalau misalkan kita sudah bisa mengikuti Nabi, maka apa janji Allah? Yaghfir lakum dzunub, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Kalau diam-diam mencintai Nabi itu bagaimana? Bingung juga saya itu diam-diam mencintai Nabi. Ya, karena begini Pak, cinta itu harus dengan bukti. Kalau kita cinta orang diam-diam, ya itu bisa sakit hati. Betul enggak? Karena enggak bisa diungkapkan. Ya, mungkin semuanya sudah mengalami cinta diam-diam. Betul enggak? Diam-diam mencintai seseorang, enggak bisa diungkapkan. Ketika enggak bisa diungkapkan, akhirnya yang dicintai enggak tahu kalau dia mencintai. Nah, tapi kalau untuk Nabi, mencintai Nabi itu memiliki banyak cara. Tidak bisa dengan diam, harus dengan banyak cara. Dengan banyak cara ini menunjukkan kita cinta kepada Nabi. Contoh, misalkan dengan salawat kepada Nabi, betul tidak? Baca sejarah Nabi, mencintai sahabat dan keluarga Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Salah satu cinta kepada Nabi, misalkan seperti saya bawa siwak. Kenapa Pak Ustaz selalu pakai siwak? Karena saya ngikut Nabi. Berarti menunjukkan saya cinta kepada Nabi. Kayak orang, bagaimana cinta kepada bintang sepak bola? Ya, motong rambut kayak Ronaldo. Ngapa motong rambut kayak ini nih? Kayak Ronaldo. Lagi zaman. Nah, berarti dia cinta kepada Ronaldo. Begitu juga dengan kita. Tidak bisa kita diam-diam. Ya, diam-diam cinta kepada Nabi, diam-diam itu bagaimana? Kalau kita diam-diam mencintai Nabi, berarti sama halnya kita meninggalkan, tidak ittiba kepada yang Nabi harapkan kita cinta kepada Nabi ini apa? Melestarikan sunnah-sunnahnya. Kalau ada orang non-muslim nanya, ngapa makan pakai tangan kanan? Sunnah Nabi. Kenapa makan minumnya harus duduk? Sunnah Nabi. Kenapa masuk rumah kaki kanan? Sunnah Nabi. Kenapa pakai sandal kaki kanan, lepas sandal kaki kiri? Sunnah Nabi. Nah, ini menunjukkan identitas kita bahwasanya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa tadi? Oke, untuk meningkatkan iman salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Itu salah satunya. Kalau tidak mempan, memperbanyak mengingat mati. Memperbanyak mengingat mati. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara orang yang beriman dengan menggunakan lisan? Orang yang beriman menggunakan lisan, maksudnya berimannya mengucapkan syahadat, ikrar. Oke. Sejatinya keimanan ini dibuktikan dengan bukan lisan. Keimanan ini dibuktikan dengan ketulusan. Ketulusan. Tidak hanya sebatas lisan. Makanya ketika ditanyakan apa itu iman, iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi. Ya, menyatakan tulus dengan hati. Karena kalau tolak ukur keimanan itu adalah lisan, niscaya orang bisu tidak dianggap keimanannya. Tapi yang menjadi tolak ukur keimanan ini adalah hati, tulus.
Dan ketulusan keimanan seseorang akan dibuktikan dengan tindakan kalau memang keimanan itu tulus dari hati. Tapi kalau misalkan keimanan itu hanya sebatas lisan, tidak dari hati, maka tidak ada yang bisa dibuktikan melalui tindakan. Ya, seperti orang sholat, ketulusannya iman kepada Allah bukan hanya sekedar lisan, tapi dia buktikan dengan melaksanakan sholat, dengan melaksanakan puasa, dengan mengeluarkan zakat dan haji dan sebagainya. Tapi kalau misalkan hanya sebatas lisan, ya tanpa hati, maka berarti itu imannya tidak tulus. Imannya tidak tulus. Oh. Hah? Iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kadang kan kayak di saya nih, suami saya nih kan sholatnya di masjid, saya sholat di rumah. Terus waktu dia masuk, masjidnya lebih cepat Ustaz. Kita kan lagi nama sholat sunnah gitu kan. Kalau pulang terus dikasih salam kan, bagi kasih salam. Terus kita kan masih dalam keadaan sholat. Nah, setelah kita selesai sholat, baru kita jawab salam gitu Ustaz. Kalau kita jawab salam kan nanti suami kita katakan sayang. Iya. Nah, terus kedua, kadang itu ada orang pakai motor tuh Ustaz, yang suka minta tuh Ustaz. Terkadang Ada orang yang suka minta-minta, Ya. dibilang dari pesantren juga kan Ustaz kan. Nah, nanti dia ke motor tuh, terus datang ke motor, Assalamualaikum. Kalau kita jawab Ustaz, dia tidak pulang-pulang. Terus dia tuh kayaknya kita bilang tuh banyak yang bohong bang Ustaz gitu kan. kalau dijawab dia tidak pulang. Jadi kita tak mau jawab sembunyi karena Ya. kita ada Ustaz. Udah. Ya. Yang pertama, ya boleh kalau kita jawab salamnya setelah sholat, boleh. Apabila suami mengucapkan, hanya saja kalau misalkan pintu dikunci, ya misalkan pintu dikunci, suami di luar, salam, kita sholat sunnah selesaikan. Khawatir suami marah, maka kita harus batalkan sholat kita. Kalau sholat sunnah, batalkan sholat kita. Tapi kalau misalkan suami bawa kunci, bisa masuk rumah, ya sudah tetap kita sholat. Selesai sholat, baru kemudian kita menjawab salam. Yang kedua, kalau misalkan salam itu kita ketahui kalau menjawabnya itu beresiko, maka kita boleh memelankan suara untuk menjawabnya. Boleh memelankan suara untuk menjawabnya. Contoh misalkan anak kita bayi lagi tidur, ya kan? Kita tidurkan anak kita yang bayi. Kalau bayi dengar suara keras ini kan bangun, ya kan? Nah, kemudian ada suami kita datang, Assalamualaikum. Tidak mungkin kan? Kita jawab Waalaikumsalam. Tidak mungkin. Bisa-bisa anak kita bangun. Ya, kita jawab saja dengan suara lirih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, boleh. Boleh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, tadi kan Pak Ustaz bilang kita jawab salam itu wajib. Ya. Nah, gimana misalnya kita wanita ini memberikan salam kepada tetangga kita misalnya dalam lagi jogging atau sportivitas begitu, boleh tak seorang wanita memberikan salam kepada lawan jenisnya yang begini? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Seorang non mahram mengucapkan salam kepada non mahram itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Dan enggak wajib dijawab salamnya, enggak wajib. Kalau misalkan ada cewek lagi jogging, ada laki-laki, Assalamualaikum Mbak, enggak wajib dia jawab salamnya. Enggak wajib. Atau misalkan kita dalam WC atau dalam kamar mandi, tidak wajib menjawab salam. Tidak wajib menjawab salam. Cuek aja ya. Iya, betul. Iya. Iya. Iya, cuek aja. Iya, tidak perlu jawab salamnya ya. Ya, sama-sama. Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Ya, lah perempuan yang bukan mahram. Ya, misalkan ada ya. 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 Lalu kedua, kalau Pak Ustaz menjelaskan tadi barang yang disimpan oleh hamba seperti seperti rambut, Iya. itu pertanyaan Nabi kan, Ya. yang diajarkan untuk mendapatkan sesuatu kepentingan sendiri, Ya. yang bersangkutan. Bagaimana kalau selain dari Nabi, kita menyimpan barang orang tua kita atau nenek, atau kita simpan barang itu untuk kepentingan pribadi, itu ada untuk mendapatkan sesuatu yang tujuannya kemungkinan itu merupakan barang yang kita simpan itu bermanfaat untuk kita ataupun kenang-kenangan. Apakah ini selain Nabi itu, apakah ini boleh atau tidak, atau haram, atau masuk golongan syirik? Ya. Selain dari Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama, tidak menjawab salam itu bukan lantas hukumnya haram. Tidak lantas hukumnya haram. Misalkan tidak jawab salam, tidak, dia berdosa, tidak. Tidak berdosa, hanya saja dia tidak mendapatkan doa kebaikan. Karena apabila kita tidak menjawab salam dari seseorang, maka yang menjawabnya adalah malaikat. Yang kedua, yang harus kita fahami, hukum salam itu wajibnya itu adalah fardu ain. Wajibnya itu adalah fardu kifayah. Jadi andaikan kita lagi ngumpul gini, ada orang masuk mengucapkan salam, satu orang yang jawab, maka yang lain itu kewajibannya gugur. Kewajibannya gugur. Assalamualaikum, ada yang masuk. Assalamualaikum, ada yang masuk. Yang jawab saya, waalaikumsalam. Sudah. Yang lain ini bapak-bapak tidak wajib lagi jawab. Ya, cukup. Jangan yang mengucapkan salam marah. Ngapain kita jawab salam saya tadi? Tidak boleh begitu. Karena hukumnya fardun, tapi fardu kifayah. Nah, apabila ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, tapi bisa menimbulkan fitnah, misalkan, ya, ada yang mengucapkan salam sama saya, misalkan ada cewek, ya kan, Assalamualaikum Pak Ustaz, gitu kan, ya kan. Kalau saya tidak jawab, ya tidak masalah. Karena takutnya kalau saya jawab itu nanti perempuan ini bisa baper. Betul nggak? Salam saya dijawab sama Pak Ustadz nih. Ya, mungkin minta nomor WA dikasih nih. Nah, kalau saya takut khawatir ini yang terjadi, maka saya tidak menjawab salamnya boleh. Tapi kalau misalkan saya jawab dalam hati juga boleh. Atau saya jawab dengan suara salam, boleh. Nah, kalau nenek-nenek ya saya doakan malahan. Kalau senyum boleh juga. Senyum boleh. Itu ya, boleh. Jelas Pak ya? Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Oh iya, penyimpanan barang. Pertama, penyimpanan barang ini tujuannya bukan berbuat syirik. Kecuali dia meyakini barang ini bisa mempengaruhi, itu syirik. Punya kekuatan, mudarat dan manfaat, itu baru syirik. Tapi kalau misalkan dia berharap dengan barang ini Allah memberikan manfaat, menjauhkan mudarat, itu dianjurkan. Itu boleh, sah. Karena sebagaimana Nabi Allah Daud. Ya, sebagaimana Nabi Allah Daud. Nah, intinya di sini yang memberikan pengaruh itu adalah tujuan.
Kalau misalkan kita meyakini barang ini mutlak bisa memberikan mudarat dan manfaat, nih, saya punya barang ini rasi, kalau ente bawa beruntung. Ini udah pasti ini, barang ini nih memberikan keberuntungan. Kalau dia ucap gitu, barang ini yang memberikan keberuntungan, itu syirik. Tapi kalau misalkan ente bawa ini, apa ini? Ini wirid, ya, disertai Allah, ente akan dijaga. Itu enggak. Itu tidak. Kalau misalkan barang milik orang tua kita, kita simpan, ya boleh. Yang tidak boleh milik orang lain. Tanpa sepengetahuannya kita itu tidak boleh. Kalau milik orang tua kita, atau misalkan kita diberi guru kita ngasih kita tasbih, tasbihnya kita simpan, kita pakai. Guru kita ngasih kita kopiah, ngasih kita serban syal, boleh kita simpan dan meyakini apa yang diberikannya itu mengandung manfaat, boleh. Sudah? Ya. Oke. Barang ini yang tidak diperbolehkan kalau dia itu patung. Kalau dia itu patung. Karena patung itu hukumnya haram. Atau dia itu salib. Patung dan salib ini menyebabkan malaikat itu tidak masuk ke rumah kita, salah satunya. Tapi kalau misalkan semacam keris samurai, itu boleh. Wallahu alam isinya itu gimana modelnya tuh. Oke, itu saya tidak tahu juga. Kalau misalkan di dalamnya itu ada mistik. Tapi kalau misalkan saya dikasih keris, ya boleh, saya terima. Tapi saya tidak meyakini keris ini memberikan manfaat dan mudarat. Tetap saya meyakini manfaat mudarat itu dari Allah. Tapi kalau misalkan disimbolkan sebagai kemusyrikan, kita lihat dulu unsurnya itu apa. Kalau misalkan keris ini ada unsur kekuatan selain kekuatan Allah, maka ini bisa menjadikan unsur syirik. Tapi kalau misalkan tidak ada, keris ini simbol saja. Orang yang punya keris, istilahnya dia itu sebagai orang yang kuat, karena ini senjata. Istilahnya, sebagaimana orang Jepang samurai, orang Bugis cudi, orang Madura celurit, boleh saja, semuanya boleh. Karena budaya itu tidak menjadi haram selama tidak berseberangan dengan syariat. Sudah saya? Sudah? Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.